Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun yang di luar negeri. Semoga damai selalu, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang beraktivitas mendapat rezeki yang berkah. Terima kasih. Kemarin ada trending di media sosial, yaitu Prabowo anti buruh. Nah, dalam hal ini yang dibicarakan warganet itu dianggap blunder atau diduga bahwa Prabowo itu anti terhadap buruh. Sebuah potongan video pidato Prabowo diketahui bahwa suasana tersebut dalam suatu acara bertema ekonomi, 8 November tahun 2023. Video tersebut disebarkan oleh warganet disertai keterangan juga komentar yang tajam dan menohok. Dalam video itu Prabowo meminta kepada buruh agar tidak banyak menuntut kepada perusahaan, yang mana hal itu dapat menyebabkan perusahaan tidak mendapat keuntungan. Nah, hal itu memicu pro kontra di kalangan warganet. Terlihat dari perdebatan dalam menanggapi pidato Prabowo tersebut, dari hal mulai pemilik akun, masyarakat umum, sampai pemilik akun para elit. Masyarakat ada yang menilai bahwa dikatakan Prabowo adalah bentuk dari antipatinya kepada buruh. Ada juga yang menganggap hal tersebut adalah hal yang mengandung kesan negatif. Nah, ini Presiden Buruh Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh angkat bicara atas pidato Prabowo mengenai buruh yang dianggapnya keliru. Said menganggap Menteri Pertahanan itu pemimpin yang tidak memahami dan tidak tahu berpihak kepada kepentingan buruh-buruh di Indonesia. Ketua Umum Partai Buruh itu pun mengingatkan Prabowo bahwa upaya buruh menuntut kenaikan upah itu adalah hal-hal yang lumrah terjadi di seluruh negara, bahkan negara maju seperti Amerika, Jerman, Inggris, serta Malaysia juga merasakan hal yang sama. Ia menegaskan buruh menginginkan kesetaraan ekonomi. Dengan kondisi yang ada, Said menjelaskan upah minimum adalah jaring pengaman agar buruh tidak terjerumus di dalam jurang kemiskinan. Ketika memasuki dunia kerja, sebab kebanyakan pengusaha ingin memberikan upah murah dan tenaga kerja sistem outsourcing. Jadi tidak boleh juga perusahaan menyatakan mereka tidak mampu. Nah, sebenarnya yang dibilang Prabowo adalah ada benarnya juga kalau banyak yang dituntut nanti pindah ke negara lain. Salah satu subsidinya yang disampaikan oleh dalam pidatonya gratis duit. Siapa yang mau dipakai untuk berobat? Berobat gratis, makan siang gratis, listrik gratis. Siapa coba? Jadi ujung-ujungnya adalah benar juga jika buruh akhirnya menuntut kenaikan gaji, karena tentunya yang dibuat untuk mendanai berobat gratis, makan gratis, angkot gratis dan lain-lain itu dari pajak buruh. Jadi padahal kalau Prabowo memang mau berniat baik untuk negara ini, enggak usahlah berambisi menjadi pengusaha, cukup menggerakkan segala macam sumber daya yang telah ia miliki dan telah ia kuasai demi rakyat. Tapi apa yang kita lihat, ternyata Prabowo sangat berambisi berkuasa menjadi presiden. Dan lagi-lagi haus hormat terbiasa dengan kehidupan yang wah, jadi lupa kesederhanaan. Jadi disinilah letak perbedaan antara pemimpin yang tahu rakyat dengan pemimpin yang gak pernah merasakan susahnya di bawahnya. Jadi melihat seperti ini Prabowo itu termasuk blunder lagi. Jadi setiap
Prabowo tampil di tempat umum pasti ada blundernya. Entah itu karena terlalu ambisi atau entah karena memang tidak menguasai materi. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia itu sama dengan permasalahan yang negara-negara maju juga, ya. Banyak juga rakyatnya yang sulit sekali sejahtera, ya. Karena apa? Ya karena pemimpin-pemimpinnya tidak memperhatikan. Jadi pernyataan Prabowo itu membuat panas juga para buruh, ya. Seakan-akan buruh itu dianggap sebagai kambing perah saja, bekerja saja, diambil tenaganya, tapi kesejahteraannya seakan-akan tidak diperhatikan. Nah, ini sangat ramai sekali di trending topik kan. Maka dari itu, ya kita sendiri sebagai warga bawah, termasuk kita buruh, ya kita harus pintar menyikapi yang sudah sifat aslinya Pak Prabowo sudah keluar. Ya kita harus tahu dan paham bagaimana mengawal pemilu tahun 2024, ya. Kita harus memilih pemimpin yang betul-betul dari bawah dan pemimpin yang merasakan, ya, denyut nadinya rakyat sengsara itu kayak apa. Denyut nadinya rakyat itu cari sesuap nasi itu berkeringat bercucuran darah itu bagaimana. Nah, kita harus paham itu. Maka dari itu, kalau tak ada pemimpin seperti itu, kita hanya bilang nggak usah dipilih, ya. Nggak usah dipilih, gitu aja. Yang penting kita bersatu, bertekad untuk memilih pemimpin yang dari bawah dan betul-betul akan membawa negara ini yang akan lebih baik, ya. Ingat, tahun 2045 adalah tahun emas yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan kita semua rakyat Indonesia sepakat. Tahun 2045 negara Indonesia akan jadi negara maju. Kenapa tahun 2045? Karena tahun 2045 ada 100 tahun Indonesia merdeka. Maka dari itu dengan 100 tahun itu kita rakyat bangsa Indonesia bisa menjadi negara maju, negara makmur, dan keamanannya pun terjaga dengan baik. Di sisi lain, di sistem politik luar negerinya juga harus ada oke. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.